semuanya, perkenalkan nama saya Murni Dawati Dualu dari kelas 10C. Nah, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan materi tentang lembaga sosial bab 3 di pelajaran sosiologi. Lembaga sosial adalah lembaga yang memiliki anggota dan terdiri dari masyarakat yang berkumpul menjadi satu karena memiliki satu kesatuan atau satu kesamaan visi dan misi. Nah, ada pun beberapa pendapat menurut para ahli tentang lembaga sosial. Nah, yang pertama ada Mayer Pollack. Menurut Mayer Pollack, lembaga sosial adalah lembaga yang terkait dengan aturan yang kompleks dengan berbagai macam adat istiadat untuk dapat mempertahankan seluruh nilai penting dalam kehidupan bermasyarakat. Nah, yang kedua ada W. Hamilton. W. Hamilton berpendapat bahwa lembaga sosial adalah sebuah prosedur maupun cara hidup yang dilakukan oleh setiap kelompok masyarakat, dan apabila terjadi pelanggaran, maka pelanggar akan diberi sanksi sesuai dengan peraturan yang ia langgar. Yang ketiga, menurut Kuncharaningrat. Menurut Kuncharaningrat, lembaga sosial adalah suatu sistem dengan tata kelakuan serta hubungan yang memiliki pusat pada aktivitas sosial untuk dapat memenuhi kebutuhan khusus dalam kehidupan bermasyarakat. Yang keempat ada menurut Surjono Sukanto. Menurut Surjono Sukanto, lembaga sosial adalah himpunan dari norma pada segala tingkatan yang berkisar pada suatu kebutuhan pokok dalam kehidupan bermasyarakat. Nah, yang kelima, menurut Peter L. Beger. Menurut Peter, lembaga sosial adalah prosedur yang dapat menyebabkan perbuatan manusia ditekan oleh suatu pola tertentu dan dipaksa bergerak pada jalan yang dianggap sesuai dengan keinginan masyarakat. Dari pendapat tadi dapat kita simpulkan bahwa lembaga sosial adalah sistem sosial yang diciptakan melalui adat istiadat dan disesuaikan pada setiap daerah yang berfungsi untuk mengatur pola maupun serangkaian tata cara agar tercipta suatu hubungan bermasyarakat yang memiliki satu tujuan utama. Nah, di sini ada fungsi lembaga sosial. Yang pertama, lembaga sosial berfungsi untuk memberikan pedoman pada anggota masyarakat tentang bagaimana setiap individu harus bersikap dalam menghadapi masalah yang muncul dan berkembang di lingkungan masyarakat. Fungsi kedua lembaga sosial yaitu untuk menjaga keutuhan masyarakat yang saling berhubungan atau bersangkutan, di mana fungsi kedua ini lembaga sosial menjaga keutuhan dan kerukunan daripada masyarakat yang saling menghargai dan menghormati satu sama lain. Nah, fungsi yang ketiga ada untuk memberikan arahan kepada masyarakat untuk dapat mengadakan sistem pengendalian sosial seperti sistem pengawasan masyarakat kepada anggotanya. Adapun ciri-ciri dari lembaga sosial. Yang pertama, lembaga sosial memiliki kekekalan tertentu yang berlangsung lama. Hal ini disebabkan karena adanya anggapan bahwa lembaga sosial berisi sekumpulan norma yang harus dipertahankan oleh anggota di dalamnya, dan norma tersebut seperti kehidupan maupun hubungan yang ada dalam satu keluarga atau sekumpulan masyarakat. Ciri kedua, lembaga sosial memiliki satu atau lebih tujuan tertentu yang ingin dicapai oleh setiap anggotanya. Contohnya seperti lembaga pendidikan yang memiliki tujuan untuk dapat memberikan nilai, norma maupun ilmu pengetahuan pada generasi berikutnya. Ciri yang ketiga, lembaga sosial memiliki sejumlah perangkat yang berfungsi untuk mencapai tujuan yang telah diterapkan oleh anggota sebelumnya. Contohnya seperti bendera, lambang dari setiap lembaga politik, maupun uang sebagai alat tukar pada lembaga ekonomi dan lainnya. Ciri yang keempat, lembaga sosial merupakan organisasi berstruktur serta relatif kekal. Yang kelima, norma yang terdapat dalam lembaga sosial diambil melalui proses panjang sehingga dapat diakui oleh setiap anggota dari masyarakat setempat. Yang keenam, lembaga sosial memiliki sanksi atau hukuman yang mengikat tentang bagaimana seseorang bersikap serta bertingkah laku yang baik dan benar sehingga tidak adanya kesalahpahaman atau cekcok yang akan terjadi dalam masyarakat. Yang ketujuh,
Untuk mencapai tujuan yang telah dirumuskan sebelumnya, lembaga sosial memiliki aturan tertulis serta tidak tertulis. Nah, dan yang kedelapan, memiliki alat pelengkap tertentu berupa simbol maupun lambang yang dapat digunakan untuk mewakili lembaga sosial tersebut beserta tujuan yang ingin dicapai dari lembaga sosial. Adapun tipe-tipe dari lembaga sosial. Nah, tipe-tipe lembaga sosial berdasarkan 5 kriteria, yaitu yang pertama, lembaga sosial berdasarkan nilainya. Nah, lembaga sosial ini dibagi lagi menjadi 2. Yang pertama, ada lembaga primer atau basic social institutions, di mana lembaga ini merupakan lembaga yang bersifat mendasar atau pokok. Nah, lembaga primer mengatur kehidupan bermasyarakat. Lembaga sosial ini dibagi lagi menjadi 4 sesuai dengan kaidahnya. Yang pertama ada kaidah agama. Kaidah agama adalah lembaga yang mengatur hubungan antar individu serta hubungan dengan Tuhan berdasarkan ajaran serta larangan. Yang kedua ada kaidah kesusilaan. Nah, kaidah kesusilaan adalah norma atau aturan mengenai sopan santun dan didasarkan atas aturan agama. Yang ketiga ada kaidah kesopanan. Kaidah kesopanan adalah kaidah yang memiliki hubungan dengan sosialisasi serta interaksi yang terbentuk dari lingkungan masyarakat. Yang keempat ada kaidah hukum. Kaidah hukum adalah perangkat peraturan yang dibuat oleh pihak berwenang serta bersifat tertulis dan memaksa warga untuk melaksanakan tata tertib. Yang kedua ada lembaga sosial sekunder atau subsidiary social institutions, di mana lembaga ini perlu dijalankan secara kompak oleh seluruh lapisan masyarakat, karena apabila dijalankan dan tidak dipenuhi, maka lembaga sosial sekunder akan memberi pengaruh besar bagi masyarakat, bisa itu baik ataupun buruk. Kemudian ada lembaga berdasarkan penerimaan masyarakat. Nah, lembaga sosial berdasarkan penerimaan masyarakat dibagi lagi menjadi 2. Yang pertama ada approved institutions, merupakan lembaga yang sudah diterima dan diakui masyarakat. Contohnya ada lembaga kesehatan, lembaga transportasi, dan lembaga perdagangan. Kemudian ada yang kedua ada lembaga unsanctioned social institutions, di mana lembaga ini kebalikan dari approve, di mana lembaga sosial ini tidak diakui keberadaannya oleh masyarakat karena dianggap meresahkan anggota masyarakat. Nah, contohnya ada seperti jaringan terorisme, kelompok yang mengancam masyarakat dan keamanan masyarakat juga. Kemudian ada lembaga sosial berdasarkan perkembangannya. Nah, di sini dibagi lagi menjadi 2. Yang pertama creative social institutions, di mana lembaga sosial ini tidak sengaja tumbuh serta berkembang dalam masyarakat. Lembaga sosial ini terbentuk berdasarkan pola perilaku masyarakat yang telah mengalami integrasi yang kuat dalam kehidupan anggota masyarakat. Nah, contohnya ada lembaga agama, lembaga pernikahan, dan lembaga lainnya. Yang kedua ada lembaga initiate social institutions, di mana lembaga ini yang sengaja dibentuk untuk mencapai suatu tujuan. Contohnya ada lembaga ekonomi, lembaga perdagangan yang memiliki tugas untuk mengatur bentuk kegiatan seperti kegiatan produksi, kegiatan konsumsi dalam masyarakat. Nah, kemudian ada lembaga berdasarkan fungsinya. Nah, lembaga berdasarkan fungsinya dibagi lagi menjadi 2. Yang pertama operatif social institutions, di mana lembaga yang memiliki tugas untuk menghimpun pola maupun cara untuk mendapatkan mencapai tujuan dari suatu lembaga. Nah, di mana lembaga ini berfungsi untuk menjalankan suatu kebijakan. Ada contohnya seperti lembaga pertanian, lembaga industri, serta lembaga pendidikan. Nah, yang kedua ada regulative social institutions, di mana lembaga sosial ini memiliki tugas untuk mengawasi adat di lingkungan masyarakat, atau biasanya tipe lembaga ini disebut sebagai tipe yang membuat kebijakan. Contohnya seperti lembaga pengadilan serta lembaga dalam kejaksaan. Contohnya seperti pada suatu sidang di pengadilan ada kedua pihak yang melakukan penceraian atau dua pihak, yaitu tergugat dan penggugat, di mana di
sini seorang pengadilan atau seorang hakim memberikan keputusan, dan keputusan itu atau biasa disebut juga dengan membuat kebijakan, dan kebijakan itu harus diakui dan diterima oleh kedua pihak. Nah, yang kelima ada lembaga sosial berdasarkan penyebarannya. Nah, lembaga sosial berdasarkan penyebarannya dibagi menjadi dua. Yang pertama ada General Social Institutions, di mana lembaga sosial ini merupakan lembaga sosial yang ada dalam hampir seluruh masyarakat sehingga sifatnya adalah universal atau menyeluruh. Lembaga ini dapat diterima oleh masyarakat luas dan memiliki nilai tinggi untuk dapat memenuhi kebutuhan seluruh elemen dalam masyarakat seperti lembaga agama. Yang kedua ada Restricted Social Institutions. Nah, lembaga sosial ini terbentuk berdasarkan kepentingan kelompok, kelas maupun golongan tertentu, yang kemudian dapat membangun suatu ciri khas serta tidak dapat diterapkan pada golongan, kelompok maupun kelas lain. Contohnya adalah lembaga yang mencerminkan untuk kearifan lokal di suatu daerah dalam adat istiadat seperti organisasi pengairan di Bali. Adapun jenis-jenis dari lembaga sosial. Lembaga sosial terbagi menjadi 6 jenis sesuai dengan fungsinya masing-masing. Yang pertama ada lembaga keluarga. Nah, lembaga keluarga adalah lembaga sosial yang paling kecil dan terbentuk atas dasar pernikahan serta hubungan darah antar individu. Nah, biasanya lembaga keluarga adalah tempat paling pertama di mana karakter seorang anak dibentuk. Nah, keluarga berperan membina dan membimbing anggota-anggotanya untuk beradaptasi dengan lingkungan fisik maupun lingkungan budaya dimanapun ia berada. Yang kedua ada lembaga pendidikan. Lembaga pendidikan juga merupakan lembaga sosial primer yang diakui oleh masyarakat dan berpengaruh besar pada kehidupan masyarakat. Nah, lembaga pendidikan merupakan lembaga tempat berlangsungnya proses pendidikan yang memiliki tujuan untuk mengubah tingkah laku yang menjadi lebih baik. Nah, lembaga pendidikan juga merupakan tempat pembentukan karakter yang berbasis dengan pelajaran dan ilmu pengetahuan yang akan menjadi bekal di masa depan individu. Nah, lembaga pendidikan dibedakan menjadi lembaga pendidikan formal, informal, dan non-formal. Kalau pendidikan formal itu terdiri atas SD, SMP, dan SMA. Nah, pendidikan informal terdiri atas pelatihan sopan santun atau berkarakter yang baik. Dan yang ketiga ada pendidikan non-formal yang terdiri atas sanggar, tempat khusus atau tempat pelatihan khusus di mana pendidikan non-formal ini menguji bakat dan talenta kita. Yang ketiga ada lembaga ekonomi. Seperti halnya dengan dua jenis lembaga sosial sebelumnya, lembaga ekonomi merupakan lembaga yang memiliki kegiatan pada bidang ekonomi untuk mencapai tujuan agar kebutuhan masyarakat terpenuhi. Nah, kenapa sih lembaga ekonomi termasuk lembaga sosial? Nah, lembaga ekonomi termasuk lembaga sosial karena mengatur hubungan antar manusia dalam memenuhi kebutuhan pokok. Nah, istilahnya individu harus berinteraksi dengan orang lain agar mereka saling dapat memenuhi kebutuhan mereka masing-masing. Yang keempat ada lembaga agama. Lembaga agama merupakan lembaga yang mengatur kehidupan manusia dalam beragama. Dan lembaga ini juga merupakan sistem keyakinan serta praktik agama yang dilakukan oleh masyarakat yang meyakini kepercayaan tersebut. Nah, dapat disimpulkan bahwa lembaga agama merupakan lembaga yang mengatur keyakinan dari masing-masing individu dalam masyarakat dan mengatur kepercayaan mereka. Dan yang kelima ada lembaga politik. Lembaga politik merupakan suatu lembaga yang memiliki bentuk kegiatan dalam kelompok masyarakat dengan proses pembentukannya serta pembagian kekuasaan yang ditentukan oleh masyarakat itu sendiri. Nah, lembaga politik dapat berupa pemerintahan yang memiliki peran sebagai pemelihara keamanan serta ketertiban untuk melayani dan melindungi masyarakat. Nah, di sini lembaga politik itu terbentuk dari keinginan masyarakat sendiri yang menginginkan kekuasaan pada suatu daerah atau suatu wilayah yang nantinya memiliki tujuan yang sama atau tujuan yang satu untuk menciptakan ketertiban dan kemakmuran pada suatu daerah tersebut. Yang keenam ada lembaga budaya. Nah, lembaga budaya merupakan lembaga publik yang ada dalam satu negara dan berperan dalam pengembangan budaya, seni, lingkungan, ilmu pengetahuan, serta pendidikan dalam masyarakat yang ada di suatu daerah maupun suatu negara. Nah, ada pun contoh-contoh dari lembaga sosial. Yang pertama, contoh lembaga sosial di bidang pendidikan
ada taman kanak-kanak atau TK, sekolah dasar atau SD, sekolah menengah pertama atau SMP, sekolah menengah atas atau SMA, madrasah aliyah, sekolah menengah kejuruan, kelompok bermain atau KB, dan lembaga khusus. Yang kedua, contoh lembaga sosial di bidang ekonomi ada pasar, Kementerian Perdagangan, Kementerian Pertanian, Kementerian Perikanan, Kementerian Negara, Koperasi, dan UKM. Yang ketiga, contoh lembaga sosial di bidang kebudayaan ada Yayasan Lembaga Kebudayaan Nusantara, Lembaga Peduli Seni Batubara, Lembaga Seniman Budaya Muslim Indonesia, Lembaga Kebudayaan Betawi, dan LKN. Yang keempat, ada contoh lembaga sosial di bidang agama. Ada Majelis Ulama Indonesia, Persekutuan Gereja-Gereja Indonesia, Majelis Tinggi Agama Konghucu Indonesia, Parisada Hindu Dharma Indonesia, dan Perwakilan Umat Buddha Indonesia. Yang kelima, contoh lembaga sosial di bidang politik ada Presiden dan Wakil Presiden, DPR, MPR, BPK, MA, MK, dan KY. Dan yang keenam, contoh lembaga keluarga ada KUA, Pengadilan Agama, Lembaga Perlindungan Anak, KPAI, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, PKK, Pos Pelayanan Terpadu atau Posyandu, dan juga Karang Taruna. Sekian dulu penjelasan dari saya. Sekian dan terima kasih yang sudah menonton.